Banyaknya sejarah membuatnya menjadi istimewa, karena engkau dapat menemukan alam yang indah, bangunan bersejarah, keberagaman adat istiadat dan budaya. Salah satu tempat yang memikat di dunia. Jika masih bertanya, inilah hikayat Tanah Jawa. Sepenggal budaya Keraton Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ngatiman. Saya sebagai pengelola adat dan kesenian Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Penghubung Daerah di Jakarta. Kata Yogyakarta seharusnya adalah berasal dari kata Ayogya atau Ayodhya. Itu artinya adalah kedamaian. Sedangkan merujuk kepada Yogya sendiri, Yudhya atau Yuda, artinya perang. Kemudian Karta sendiri artinya baik. Orang Jogja sendiri mengatakan karena Jawa itu bahasanya menjadi Ngayogyakarta, kota yang mempunyai kedamaian dan baik gitu. Rumah adat Jogja yang dipilih adalah Bangsal Kencono. Bangsal Kencono adalah salah satu contoh bangunan joglo atau pendopo yang ada di Keraton Yogyakarta. Keraton sendiri adalah merupakan satu kiblatnya budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga itu perlu diperkenalkan di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia atau di dunia seperti itu. Untuk Anjungan Jogja ini bagi menjadi 5 bagian. Antara lain adalah yang di depan sana namanya regol. Regol itu adalah pintu gerbang. Di sana didesain dengan rupa gapura-gapura itu sebuah kuncup bunga-bunga, itu adalah penggambaran tentang keabadian. Bangunan yang berikutnya adalah namanya tajuk lawakan. Itu zaman dulu kalau tajuk itu adalah tempat singgah atau beribadah pada zaman dulu. Masih di luar arena ini namanya, sebelum memasuki pendopo ada namanya patung Gupolo 2. Itu adalah penjaga kehidupan. Jadi menyerupai raksasa yang kanan itu yang baik dan raksasa yang kiri adalah tentang kejahatan. Jadi seorang yang mau masuki dunia atau rumah itu harus didasari dengan bersih diri supaya dalam kehidupannya menjadi baik. Yang kemudian di bagian yang belakangnya adalah namanya kunjungan. Kunjungan adalah teras. Ciri khasnya adalah biasanya kalau bangunan itu ala keraton, di depannya itu ada sebuah Condro Sengkolo, tulisan Jawa, prasasti yang menunjukkan bahwa bangunan itu kapan dibangun. Sabto Warno Kusumaning Bawono, itu adalah makna ya tahun bahwa bangunan itu dibangun. Jadi angka dibalik, jadi Warno Sabto Kusumaning. Warno adalah 4, Sabto 7, Kusuma adalah angka yang terbaik adalah 9, Bawono adalah penggambaran seorang maha pencipta 1974. Awalnya kalau di keraton sana dulu adalah tempat teras, di mana itu transitnya kendaraan seorang pangeran, kendaraan seorang raja, di situ tempatnya. Kalau zaman dulu terkenal namanya kereta ya. Kemudian di belakangnya adalah yang memasuki di pendopo itu ada kiblatnya adalah bangsal kayak Bangsal Kencono, tapi ini namanya Joglo Parianom. Itu memang dibangun yang merupakan arsitektur Jawa keraton yang menjadi khasanah dan menjadi andalan, itu bahwa itu adalah bangunan yang ada dipunyai oleh masyarakat Jogja. Salah satu bagian pendopo adalah Soko Guru atau tiang utama. Pencetusnya adalah memang dari para ulama zaman dulu, pas seorang Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel itu merintis bahwa itu adalah simbol dari landasan hidup.
landasan hidup itu harus kuat, agama yang kuat seperti itu. Jadi memang 4 itu artinya genap, kita harus genapi dengan dasar yang kuat sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Jogja. Kemudian rangkaian dari Soko Guru itu ada rangkaian yang lain yang disebut ukiran, yang di tengah itu namanya wajikan, di atas ada namanya tumpang sari. Jadi balok-balok jadi tumpang itu adalah sebuah penyangga hidup. Nah, tidak lain adalah itu rangkaian ukiran-ukiran itu merupakan penggambaran adanya ukiran berupa daun, berupa tangkai, berupa yang ada di pohon-pohon itu. Dengan warna dominasi adalah dengan warna hijau. Nah, sebenarnya tidak hanya warna hijau aja, Jogja terkenal dengan warna Parianom. Itu kombinasi adalah kuning, hijau, merah adalah simbol dari keberanian, simbol dari kesejukan. Dan kalau rumah itu dibangun sedemikian rupa, harapannya adalah itu penggambaran kehidupan surgawi. Seseorang yang sudah dilandasi dengan agama yang baik, sempatnya sejuk dan dilandasi iman yang kuat, tentu yang di akhirat mereka akan menikmati dengan sebuah keindahan yang kekal seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagian dari pendopo itu adalah umpak. Impuk adalah simbol dari ketabahan dalam hidup. Kemudian ada nanasan atas, itu adalah tujuan hidup seseorang yang dengan melalui proses yang panjang dari lahir. Ketika ada nanasan atas itu adalah sebuah capaian. Jadi kalau seseorang mau memperoleh suatu karya yang mereka peroleh adalah bentuknya nanas. Nah, nanas itu ada sebuah simbol tentang apa yang dicapai adalah sesuai dengan kemampuan. Masuk ke bangunan yang ada di Anjungan ini namanya Dalam Ageng gitu ya. Ada di Dalam Ageng itu ada rumah yang ada di dalam. Artinya kan kalau dulu itu tempatnya seorang pangeran, tentu awalnya memang tempat singgah. Tapi di sini tempat penyimpanan barang-barang sejarah. Contohnya ada di sentong atau kamar kanan itu adalah tempat tidur kuno yang terbuat dari marmer peninggalan zaman Hamengkubuwono ke-5. Kemudian yang sebelah kiri adalah ranjang atau tempat tidur yang dulu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir. Nah, kita simpan di sini adalah bentuk dari pelestari budaya itu untuk menyimpan barang-barang antik. Kemudian yang di tengah itu namanya adalah sebuah sentong tengah, atau adalah yang disebut terkenal dengan kerobongan. Nah, itu sebuah tempat tidur sebagai tempat pemujaan Dewi Sri, peninggalan agama Hindu seperti itu. Yang lain ada kaca benggala itu untuk berhias. Nah, itu memang disimpan di sini. Terus loro blonyo adalah 2 tokoh patung pasangan mempelai atau seorang petugas yang sedang bertugas di suatu tempat tertentu seperti itu. Ringgitan itu berasal dari kata ringgit. Ringgit itu wayang. Kalau ada awalan P dan An adalah tempat pementasan wayang kulit, di mana dia ada settingan seperangkat alat gamelan, selindro dan pelok. Bagian yang lain adalah tidak kalah pentingnya adalah namanya longkangan. Longkangan adalah batas antara pendopo agung dan ringgitan. Kemudian yang bangunan yang paling belakang namanya gadri. Gadri itu artinya belakang. Biasanya di situ sempatnya penyimpanan benda-benda seperti foto-foto tokoh pelukis Amri Yahya, Avandi, kemudian penyimpanan barang-barang corak Jogja yang terbuat dari perunggu ada di sana. Miniatur gamelan juga ada di sana. Itu adalah salah satu penyimpanan barang-barang yang sering dilihat oleh pengunjung, sehingga kalau mau melihat barang-barang itu tentu harapannya adalah bisa mengetahui tentang Jogja yang di daerah sana. Kalau Jogja itu kan ada beberapa macam kesenian ya, antara lain adalah tari. Yang kedua adalah musik. Di Jogja namanya gamelan. Ada wayang kulit, ada ketoprak. Masyarakat lebih suka dengan budaya atau kesenian itu, lebih menyatu mereka akan lebih mengena dengan alur ceritanya, alur musiknya, alur
promosinya. Jadi wayang itu kan sebagai media promosi, sebagai tuntunan, sebagai media untuk mereka berekspresi. Tari itu sendiri diklasifikasi menjadi beberapa golongan di Jogja. Tari yang ala istana dan tarian kerakyatan. Kalau yang tarian istana itu berkembang di orang golongan tertentu saja. Nah, kalau tarian yang bersifat istana itu tentu mempunyai persyaratan khusus. Mereka ya minimal harus tahu tentang gerak tari yang ala keraton. Salah satu tarian istana yang sampai sekarang sudah masih terpelihara dengan baik itu adalah tarian Srimpi, tarian Bedoyo, tarian Lawung. Nah, itu disajikan dalam event khusus, misalnya untuk kelahiran anak raja, penobatan raja, pernikahan anak raja, dan sebagainya. Yang tarian kerakyatan itu contohnya jatilan, tarian reog, itu bisa ditarikan di mana saja, dalam acara apa saja, dan pakaiannya itu kan tentu beda. Untuk pakaian adat di Jogja itu memang menjadi beberapa bagian. Jadi terutama kalau di wilayah keraton. Keraton itu ada raja, berarti kan pakaiannya beda. Terus pangeran juga beda. Kemudian ada yang satu adalah namanya abdi dalem. Abdi dalem itu biasanya menggunakan peranaan dan pakaian kain itu dengan engkol. Jadi tanpa alas kaki. Motifnya itu memang sudah diatur. Kalau yang ada di keraton itu abdi dalem atau masyarakat umum tidak boleh dengan corak-corak khusus seperti yang dipakai oleh seorang pangeran atau raja. Untuk contoh ini namanya surjan ya. Surjan kalau masyarakat umum memang lebih ke lurik. Kalau bangsawan, raja itu lebih ke kembangan motif-motifnya. Jadi kalau mereka berpakaian di wilayah istana itu ada aturan tidak boleh, itu bukan untuk pakaian orang biasa. Tapi kalau di luar, yang tahu memang itu harus dipahamkan bahwa pakai untuk strata yang tadi saya sebut tadi. Kalau di wilayah keraton, karena sekarang yang namanya keraton kan masih berlangsung ya, jadi mereka menggunakan dengan bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa itu ada etikanya. Ketika saya bicara sama sebaya seumur, tentu dengan bahasa ngoko saja. Nah, ketika kita bicara dengan sama yang lebih senior, itu namanya basa kromo inggil. Nah, itu intonasinya lebih halus dan itu bagian dari aturan tadi. Yogyakarta adalah daerah istimewa Yogyakarta. Alasannya karena Yogyakarta itu adalah berbentuk Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Semuanya raja. Dia adalah yang memimpin daerah itu, dan daerah istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI, dipimpin oleh seorang sultan dan pakualam. Demikian untuk sekilas tentang bangunan adat Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya adalah bahwa Mang Jogja itu adalah tempatnya promosi adat dan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar kota yang terbuat dari rindu, Jogja punya sisi menarik untuk dikisahkan. Mulai dari kebudayaan, keramahan, hingga kedamaian. Bahkan menjadi saksi setia untuk kita semua dalam menyimpan sejuta kenangan. Tidak hanya istimewa, engkau hampir sempurna. Daerah Istimewa Jogja.